Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel aku bersama aku Eka. Nah, kali ini aku mau share informasi yang terpenting banget, yaitu satu hal ini yang dapat membatalkan kelulusan CPNS teman-teman. Nah, jadi sayang banget ketika teman-teman sudah diputuskan lulus ya, dengan tahapan yang sangat panjang dan melelahkan, dari mulai tahap seleksi administrasi, kemudian lulus ke SKD, lulus ke SKB, dan teman-teman sudah lulus CPNS namun harus dibatalkan kelulusannya. Nah, saya akan ambilkan studi kasus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada CPNS tahun 2019 yang harus dibatalkan kelulusannya karena tidak memenuhi syarat. Nah, hanya satu poin ini gitu ya persyaratannya, itu penting banget. Ini bisa dijadikan referensi teman-teman buat pendaftaran CPNS tahun 2021 teman-teman. Sebentar lagi ya, ini udah bulan November, Desember, dan udah memasuki tahun 2021. Jadi teman-teman harus persiapkan atau start dari awal untuk CPNS tahun 2021 ya. Informasinya ataupun persyaratannya, ataupun pemberkasannya, ataupun latihan soal-soalnya gitu ya, supaya teman-teman begitu daftar dan ikut seleksinya teman-teman udah siap, dan saya doakan semoga lolos. Oke, kita simak informasi berikut ini, penting banget teman-teman harus tahu supaya menjadi informasi penting untuk CPNS tahun 2021. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda lonceng dan notifikasi semua supaya teman-teman dapat informasi terbaru dari saya. Kemudian share and like ya teman-teman. Teman-teman juga ikutin grup Telegram saya karena WhatsApp sepertinya sudah penuh ya. Bisa ikuti grup Telegram saya di link deskripsi dan follow akun Instagram ataupun Facebook saya gitu ya teman-teman. Kita lihat informasi berikut ini seperti apa informasinya. Ya, oke teman-teman, ini adalah informasi atau pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembatalan kelulusan peserta pada seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan formasi tahun anggaran 2019. Nah, jadi ini adalah peserta yang sudah dinyatakan lulus CPNS namun harus dibatalkan kelulusannya karena satu poin gitu ya, karena informasi ini. Nah, ini penting informasi ini untuk diketahui, yaitu untuk mempersiapkan di pendaftaran CPNS tahun 2021 teman-teman. Jangan sampai teman-teman dibatalkan kelulusannya ketika nanti sudah lulus gitu ya. Jadi informasi ini penting banget diketahui supaya kita bisa mengantisipasi, oh hal ini dapat membatalkan kelulusan, sehingga apa yang harus saya lakukan begitu ya. Kita akan simak terus informasinya, apa saja yang dapat membatalkan kelulusan peserta CPNS tahun 2019. Ini salah satu contoh teman-teman ya di Kemendikbud yang saya ambil. Oke, ini adalah yang pertama, berdasarkan pengumuman ya nomor sekian tanggal 18 November 2019 tentang seleksi penerimaan CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Ini adalah untuk formasi pendidikan tinggi ya yang saya ambil. Dinyatakan bahwa formasi yang dibuka untuk seleksi CPNS antara lain sebagai berikut. Jadi formasi yang dibuka nomor 1 itu adalah jabatannya untuk asisten ahli dosen. Nah, rencana penempatan di Politeknik Negeri Batam, Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika. Kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan itu adalah S2 Matematika, S2 Ilmu Komputer, S2 Teknik Informatika. Persyaratan tambahan S1 Matematika. Kemudian yang kedua adalah asisten ahli untuk dosen di Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan ekonomi, yaitu pendidikan administrasi perkantoran, Fakultas Ekonomi. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah S2 Manajemen Pendidikan. Persyaratan tambahan S1 Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Administrasi Perkantoran, atau S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran gitu ya. Jadi ini adalah kualifikasi yang dibuka pada formasi pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ini adalah untuk pengumuman yang dinyatakan lulus pembatalannya atau dibatalkan kelulusannya.
Oke, ini adalah berdasarkan verifikasi kembali atas berkas persyaratan peserta yang berhak mengikuti SKB diperoleh hasil sebagai berikut gitu ya teman-teman. Jadi tadi kan yang jabatan yang dilamar itu adalah asisten ahli dosen. Yang pertama kan di Politeknik Negeri Batam Teknik Informatika jurusan Teknik Informatika. Nah, untuk kualifikasi pendidikan S2 Ilmu Komputer sudah sesuai ya teman-teman dari yang dipersyaratkan tadi. Nah, namun permasalahannya di sini adalah persyaratan tambahan pelamar. Yang diminta itu tadi adalah S1 Matematika. Nah, namun pelamarnya di sini adalah S1 Teknik Informatika. Nah, sehingga tidak memenuhi persyaratan atau TMP administrasi gitu ya, teman-teman. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi teman-teman harus jeli antara kualifikasi pendidikan dan persyaratan tambahan yang dibutuhkan oleh formasinya. Jangan sampai berbeda. Nah, ketika berbeda maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dibatalkan kelulusannya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi contoh yang kedua ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang nama nomor 2 dan nomor 3. Ini nama dan nomor pesertanya memang tidak saya munculkan ya. Yang nomor 2, jabatan yang dilamar asisten ahli dosen. Kualifikasi pendidikan pelamar S2 Ilmu Matematika. Sesuai ya teman-teman. Nah, tadi yang persyaratan tambahan pelamar yang dibutuhkan kan S1 Matematika. Nah, betul. Jadi dia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sehingga dia memenuhi persyaratan administrasi gitu ya teman-teman. Nah, yang nomor 3 itu adalah yang kualifikasi pendidikan pelamar S2 Ilmu Komputer sesuai, namun persyaratan tambahan pelamar S1 Sistem Informasi. Nah, sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi. Nah, lagi-lagi untuk persyaratan tambahan pelamar ini yang tidak sesuai, sehingga dia harus dibatalkan kelulusannya. Begitu ya teman-teman informasinya untuk yang di Politeknik ya. Oke, ini adalah kasus yang kedua ya dari Universitas Negeri Semarang Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, untuk peserta yang pertama, kualifikasi pendidikan pelamar S2 Manajemen Pendidikan sudah sesuai yang dipersyaratkan. Namun untuk persyaratan tambahan pelamar itu dia memiliki pendidikan S1 pendidikan ekonomi atau pendidikan koperasi, sedangkan yang dibutuhkan atau yang disyaratkan itu adalah S1 pendidikan administrasi perkantoran gitu ya, atau S1 pendidikan ekonomi jurusannya adalah administrasi perkantoran gitu, sehingga dia tidak memenuhi persyaratan atau TMP administrasi gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus udah dari 2 perguruan tinggi, sehingga kita tahu gitu ya kenapa penyebab dibatalkan kelulusannya. Teman-teman harus hati-hati nih terkait dengan persyaratan tambahan yang dipersyaratkan. Ya, oke, ini adalah informasi penting yang harus diperhatikan. Untuk poin A, setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan. B. Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS atau PNS, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS atau PNS. C. Penetapan atau keputusan panitia pengadaan CPNS Kemdikbud tahun anggaran 2019 bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, artinya teman-teman harus hati-hati ketika memberikan data atau menyampaikan informasi dan atau mengupload dokumen ya. Karena apa? Hal itu bisa berakibat fatal ketika ditemukan data yang tidak sesuai ya. Pembatalan apa sanksinya? Yaitu pembatalan CPNS atau PNS gitu ya teman-teman. Nah, semoga informasi ini menjadi perhatian dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang ingin mendaftar atau persiapan di CPNS tahun 2021. Karena apa? Poin ini sepertinya hal yang sepele atau yang tidak penting ya, tapi berakibat fatal. Karena apa? Dapat membatalkan kelulusan CPNS gitu ya teman-teman. Udah capek-capek dari mulai awal sampai akhir, tahap SKD lulus, SKB lulus, nah kemudian harus dibatalkan kelulusannya. Itu kan sayang sekali ya teman-teman. Ya, saya doakan teman-teman yang akan mendaftar semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan sukses dan lulus hingga tahap akhir gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, sekian informasinya.
Nah, oke teman-teman, gimana sudah lihat informasinya? Dan ternyata satu hal yang kita kira itu adalah hal yang mungkin tidak terlalu penting tapi dapat membatalkan kelulusan CPNS ya teman-teman gitu ya. Kualifikasi pendidikan yang disesuaikan dengan formasi itu penting banget teman-teman. Kan sayang banget ya kita udah melalui tahap yang amat panjang dan melelahkan dari awal sampai akhir dan udah lulus tapi kita harus dibatalkan kelulusannya, kan sayang banget teman-teman. Jadi informasi ini bisa dijadikan referensi teman-teman untuk mendaftar di CPNS tahun 2021 ya. Semangat selalu teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda lonceng dan notifikasi semua supaya teman-teman dapat info video terbaru dari aku. Dan teman-teman bisa share and like video ini, komen di link komen. Jika ada pertanyaan silahkan. Kemudian bisa ikuti grup Telegram ataupun WhatsApp ya. Dan ikuti dan follow Instagram ataupun Facebook saya. Gitu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman bisa lihat tips memilih formasi CPNS ya dari saya untuk persiapan di CPNS 2021. Semoga bermanfaat video ini dan sukses selalu. Semangat teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.